kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Palembang dengan program studi Bahasa Indonesia. Nomor induk mahasiswa saya 382022367. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja atau UKIN di SMP Negeri 1 Tunggal Ilir dengan judul materi teks eksplanasi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tunggal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Kita absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, bagus. Kalau semuanya hadir hari ini, artinya kalian masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, Ibu contek dulu ya, Nak. Oke, absensi sudah selesai. Nah, ya sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Tentang apa, Nak? Iya, tentang pengertian visi, unsur visi. Yang terdiri dari apa saja, Nak? Unsur fisik dan unsur organik. Yang mati terdiri dari apa saja, Nak? Ya, tepat sekali. Artinya kalian masih ingat dan masih menguasai materi yang minggu lalu ya, masih paham ya. Oke, sekarang silakan kalian lihat di layar. Materi kita pada pagi hari ini adalah teks eksplanasi. Nah, ini ya, Nak, ada KD dan IPK. Kompetensi dasarnya 3.9, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca.
dan yang kedua tentang mengidentifikasi informasi. Oke, manfaat pembelajaran teks eksplanasi ini ya, kalian akan mengetahui bagaimana proses ya, suatu proses fenomena alam itu terjadi, kemudian sebab akibatnya bila terjadi suatu fenomena alam, mau baik itu alam maupun sosial. Oke, tuh. Siapa yang mau membacakan ini teks yang ada di layarnya? Saya Silakan Piko. Arti kata teks eksplanasi berasal dari gabungan dua kata, yakni teks dan eksplanasi. Teks artinya tulisan panjang dan eksplanasi berasal dari kata bahasa Inggris explain yang berarti menjelaskan. Ya, itu pengertian dari teks eksplanasi. Ini secara umumnya ya, pengertian teks eksplanasi. Yang berikutnya siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, silakan guys. Teks eksplanasi yakni sebuah teks yang berisikan tentang proses bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi dan pembahasan selalu terkait suatu topik. Topik-topik tersebut berhubungan dengan fenomena alam, budaya, ilmu pengetahuan, dan berbagai hal lainnya. Teks ini biasanya memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca agar suatu topik Ya, tujuannya supaya memberikan informasi kepada pembaca agar topik itu lebih mudah untuk dipahami. Lanjut, sekarang masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Nih, ciri-ciri silakan dibaca. Siapa yang mau membaca? Silakan Aisyah. Ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena atau kejadian. Dan yang keempat, bersifat generik atau fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh, bencana longsor, gempa bumi, pemilu, dan unjuk rasa. Oke. Tuh ciri-cirinya ya Naya. Nah, itu harus dipahami, ada 4 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Di situ ada langkah-langkahnya Naya. Langkah-langkah mengidentifikasi informasi. Siapa yang ingin membacakan teks yang ada di layar? Silakan. Silakan Cika. Langkah-langkah mengidentifikasi informasi teks eksplanasi sebagai berikut. Yang ke-1, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul, teks, dan objek pembahasan. Yang kelima, buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W ke 1H, kemudian cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Ya, betul ya. Yang terkait 5W+1H namanya banjir. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Kenapa? Kok bisa terjadi banjir? Bagaimana prosesnya kok bisa terjadi banjir? Nah, itu masuk ke 5W+1H ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan di sini ada contoh ya. Contoh teks eksplanasi. Nah, ini Ibu bagikan ke kalian. Selain contoh di sini lengkap dengan materi yang sudah ditampilkan di layar supaya kalian bisa lebih mudah memahami materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke contoh ini, Ibu akan menampilkan ya sebuah video pembelajaran ya terkait materi kekeringan. Nah, silakan sampai Ibu membuka file ya. Silakan kalian baca-baca terlebih dahulu.
Negara dengan kepemilikan air tertinggi di dunia, namun pemanfaatannya hanya 23%. Hingga pada 2017, Indonesia menduduki peringkat kelima dalam hal bencana kekeringan yang sering terjadi. Mengapa kekeringan sering terjadi? Musim kemarau yang terus-menerus, minimnya daerah resapan air, kurang dan sulitnya jangkauan sumber air, serta penggunaan air yang berlebihan. Gunakan air sewajarnya. Lakukan tanggung jawab untuk menambah resapan air, serta dukung pembuatan bendungan dan waduk. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, wilayah tadi sudah kalian saksikan bersama-sama ya materinya tentang kekeringan. Nah, silakan dibuka, nak. Di situ ada juga contoh ya yang membahas tentang kekeringan dan di sini cara mencari ya ciri-ciri teks eksplanasi, begitu juga dengan cara mengidentifikasi informasi dari teks tentang kekeringan. Coba Kak, silakan baca-baca dulu, Nak. Jadi banyak faktor kekeringan itu ya, karena gundul kan ya, gundul, kemudian pemakaian air berlebihan. Nomor satu itu karena kemarau biasanya, makanya terjadi kekeringan ya. Nah, di situ Nak ada cara untuk mencari ya, contohnya untuk mencari teks eksplanasi pada teks yang ditampilkan. Nah, itu ya. Yang pertama itu memuat informasi berdasarkan fakta, ada bukti penjelas ya. Kekeringan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan air di suatu tempat sangat rendah, bahkan tidak tersedia sama sekali, yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi yang memuat informasi berupa fakta ya. Ada bukti penjelasnya. Kemudian yang kedua ciri-cirinya ya dari teks yang ada di sini, contoh membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Poin kedua ya. Ini penyebab ya, yang menjadi penyebab kekeringan di situ nak disampaikan ya. Nah, bisa kalian baca ya. Di situ ada contoh-contohnya lengkap dengan jawaban. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apakah kalian sudah mengerti? Yang bisa dipahami ya? Ya, bagus kalau begitu. Kalau kalian sudah bisa memahami materi ini, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja yang akan kalian kerjakan. LKPD ini nak, ya, nanti di sini ada petunjuk cara pengisiannya. Kalian ikuti cara ya pengisiannya ya. Nah, ini akan Ibu bagikan. Ini nanti silakan dikerjakan ya. Kalian diskusikan itu, diskusi kelompok nah untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD ini. Di bagian atas itu nah ada nama kelompok. Silakan kalian tulis ya nama kelompok kalian. Nah, silakan ditulis nama kelompok kalian di sini nah ya. Nah, silakan dikerjakan itu ada ya. Ya. Di situ ada soal ya.
Ya, silakan. Ini nah nama kelompoknya sudah selesai. Ini ya sesuai dengan isi teks. Ini. Ya. Oke. Nah, ya nak. Ya. Jawabannya disalin di situ ya. Ya, ini sekarang. Enak, silakan. Nah, didiskusikan. Itu lihat dulu sama. Ya. Ya, yang mana? Ya. Silakan di sini ya. Mana nomor 5? Ya. Ya. Nah, di situ lah ya. Dari mana? Udah selesai belum? Ya, silakan dilanjutkan lagi, didiskusikan, dicari di situ solusinya. Warna pelangi menjadi semakin berubah. Semua kelompok sudah menyelesaikan diskusinya, sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah. Kalau kalian sudah menyelesaikan tugas kalian, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan ini ya. Pada kelompok yang sudah siap dan mau menampilkan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu, Ibu persilakan. Kelompok mana yang bersedia? Saya. Silakan kelompok Piku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Ciri-ciri. tentukanlah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Penjelasannya adalah pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi yang terjadi karena terdapatnya kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya. Yang kedua, Gak keras itu nggak soalnya. Yang kedua, membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Pelangi terbentuk karena terdapat pembiasan sinar cahaya matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer. Kedua, sinar matahari melewati tetesan air. Ketika cahaya matahari melalui tetesan air, cahaya matahari tersebut akan dibelokkan dan membuat warna-warna tadi berpisah dengan sendirinya. Ketiga, belokan cahaya. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang tidak sama, sehingga membuat warna pelangi menjadi semakin indah. Warna pelangi terlihat utuh disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna.
Ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena atau kejadian. Terdapat 4 siklus yang dapat membentuk pelangi. Pertama, pembiasan sinar matahari. Pelangi terbentuk karena tenaga pembiasan sinar cahaya matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer. Kedua, sinar matahari melewati tetesan air. Ketika cahaya matahari melewati tetesan air, cahaya matahari tersebut akan dibelokkan dan membuat warna-warna tadi berpisah dengan sendirinya. Ketiga, pembelokan cahaya. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang tidak sama, sehingga membuat warna pelangi menjadi semakin indah. Keempat, terbentuklah warna pelangi. Warna yang dibelokkan pertama kali adalah warna ungu, sedangkan untuk warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Warna pelangi terlihat utuh disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna. Dan yang terakhir, 4. Bersifat generik atau fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh bencana longsor, gempa bumi, pemilu, dan unjuk rasa. Proses terjadinya pelangi. Selanjutnya yang kedua, mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. 1. Pelangi adalah video optik dan meteorologi yang terjadi karena terdapatnya kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya. Di langit, pelangi terlihat seperti busur cahaya yang mengarah ke cakrawala ketika hujan ringan. Selain itu, pelangi juga bisa dilihat di sekeliling air terjun. 2. Terdapat 4 siklus yang dapat membentuk pelangi. Pertama, pembiasan sinar matahari. Pelangi terbentuk karena terdapat pembiasan sinar cahaya matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya. Oleh proses terjadinya pelangi yang meliputi 4 siklus: pembiasan sinar matahari, kedua, proses sinar matahari, dan ketiga, pembelokan cahaya. Baiklah, untuk kelompok lain yang belum jelas, ada yang ditanyakan, silakan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian mengumpulkan LKPD kalian. Ya, sini ya. Kumpulkan LKPD kalian yang tadi. Oke.
untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai.